Selamat mendengarkan. Saat melangkah terdengar bunyi notif dari ponselnya. Ia membuka pesan. Mas, jadi pulang kan? Aku sudah mengganti spray baru. Harlan tersenyum tipis dan ia membalas. Aku pasti pulang. Besok akan mengantarmu belanja. Sen. Terima kasih mas, aku tunggu. Selesai bersih-bersih, Harlan memakai kaos oblong biru, dipadu celana jeans hitam, jaket kulit berbentuk indah di tubuhnya. Ia menuruni tangga menuju meja makan. Della sudah menyiapkan segalanya di atas meja. Harlan menarik satu kursi dan duduk. Dengan cekatan, Della menaruh nasi lauk pauk di atas piring. Sudah cukup, perintah Harlan. Tanpa sungkan, Della duduk di samping Harlan, layaknya seorang kekasih. Dengan cepat, Harlan menghabiskan makannya. Della menatap intens wajah tampan Harlan. Rambutnya basah, terlihat cool dan macho. Harlan menyudahi makannya, mengambil gelas berisi air putih dan meminumnya hingga tandas. Harlan berdiri dan meninggalkan meja makan tanpa menghiraukan Della yang sejak tadi menunggu. Della terus mengikutinya. Kamu kemana, Lan? Tanya Mak Isa yang melihat Harlan akan pergi. Mencari angin dulu, Mak. Biarkan pikiranku tak stres, bekerja seharian mengurus perusahaan. Tetap pulang, Lan. Jangan dibiasakan tidur di sembarang tempat. Harlan hanya mengangguk tanpa bicara lagi. Aku pergi dulu, Mak. Harlan meninggalkan Mak Isa yang terlihat murung. Ia mengeluarkan motor bebeknya dari dalam garasi. Kak, tunggu, panggil Della. Ada apa? Besok hari Minggu, bisakah kakak ajak aku jalan-jalan? Kau minta saja Pak Basir untuk mengantarmu jalan-jalan. Ujarnya seraya menunjukkan motornya tanpa menunggu ucapan dari Della. Motor Harlan melaju dengan cepat membelah jalanan raya ibu kota. Malam hari tidak begitu macet. 1 jam kemudian, motor Harlan sudah berhenti di depan rumah Lupita. Lupi? Mas? Senyuman manis tersungging di bibir tipis Lupita saat pintu terbuka. Mendapat senyuman manis dari sang istri membuat Harlan bahagia. Ada binar cerah di mata coklatnya. Ini, ambillah. Memberikan kantong kresek berisi makanan. Apa ini, Mas? Martabak. Wah, martabak, makanan kesukaanku. Masuklah dulu, aku akan masukkan motor. Lupita berjalan ke arah dapur dan mengambil piring, lalu menaruh martabak ke atas piring. Mas, mau aku buatkan kopi? Boleh. Menarik satu kursi dan mendudukkan tubuhnya mengambil potongan martabak yang sudah berada di atas meja makan. Ini Mas, menaruh kopi di depan Harlan. Makan dulu martabaknya. Lupi duduk di depan Harlan dan mencomot satu potongan martabak. Mas, kenapa setiap pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah dulu? Selalu pulang dalam keadaan bersih dan sudah mandi. Mana pakaian Mas? Tidak dibawa kan? Tutur Lupita terlihat kecewa. Berondong pertanyaan dari bibir Lupita. Harlan hanya tersenyum tipis. Mas tidak ingin merepotkanmu. Mas tahu, pasti kamu kelelahan sepulang kerja. Jadi Mas ganti baju di rumah. Rumah? Rumah siapa Mas? Bukankah tinggal di kos-kosan? Tanya Lupita curiga. Iya, maksud aku juga kos-kosan. Timpalnya seraya memasukkan martabak ke dalam mulutnya. Mas, boleh aku tanya soal pribadi? Tanya apa? Mengambil cangkir kopi dan menyeruputnya perlahan. Lupita tanpa ragu untuk bertanya, tapi hatinya selalu mengganjal bila tidak diungkapkan. Aku baru mengenal Mas Harlan. Apakah sebenarnya Mas sudah punya seorang istri di rumah? Jujur Mas, desak Lupita. Melihat sikap Mas dan pulang ke rumah dalam keadaan bersih, aku semakin curiga. Menjeda ucapannya seraya menarik nafas dalam. Aku tidak ingin diduakan. Maaf kalau pertanyaanku ini menyinggung. Lupita menundukkan wajahnya, tangannya meremas ujung baju. Harlan tersenyum samar dan ia berniat ingin mengejar Lupita dan mengetahui isi hatinya. Menaruh cangkir kopi di atas tatakan. Bagaimana bila aku sudah memiliki seorang istri? Apa kau masih mau denganku? Mengangkat satu alis menunggu jawaban Lupita. Apa? Lupita membelalakkan matanya. Ternyata Mas sudah menikah dan memiliki seorang istri. Lupi tidak bisa menutupi keterkejutannya dan kekecewaannya. Jadi kau tidak terima kalau aku sudah menikah dan memiliki istri selain dirimu? Tiba-tiba dada Lupita terasa sesak. Nafasnya terdengar kasar. Ia ingin menumpahkan kekesalannya dan air matanya di depan Harlan. Tapi tidak bisa. Lidahnya terasa keluh dan suaranya tercekat. Apa kau masih ingin melanjutkan pernikahan ini? Tanya Harlan lagi. Ia terlihat sangat santai dengan kedua tangan dilipat, menatap wajah Lupita yang semakin tertunduk dalam. Harlan terus mengintimidasi istrinya yang sudah terlihat kesal. Pundaknya terguncang menahan tangisan.
Apa yang harus aku lakukan sekarang, ya Allah? Kenapa Mas Harlan begitu tega mempermainkan perasaanku? Padahal aku sudah menaruh harapan padanya. Gumamnya dalam hati. Tetesan air mata sudah jatuh ke pipinya. Apa aku sanggup dimadu? Tidak, aku tidak mau dimadu. Lebih baik aku akhiri pernikahan ini sebelum aku disentuh olehnya. Lupita membatin. Hatinya sangat sakit, bagai ditikam belati, setelah mengetahui kejujuran Harlan. Kenapa kau diam? Masih menatap lekat wajah cantik istrinya. Lupita mengangkat wajahnya dan menatap netra Harlan. Ada sorot mata kebencian yang Lupi berikan. Senyuman manis itu berangsur hilang, berganti dengan wajah kekecewaan dan penderitaan. Lupi sudah tak tahan lagi. Ia beranjak dari duduknya dan berlari ke kamar. Setelah pintu terkunci, ia naik ke atas kasur dan menangis sesegukan, menumpahkan segala sakit hatinya dengan menangis. Harlan merasa bersalah telah membohonginya. Ia berjalan ke arah kamar Lupi dan mengetuk pintu. Lupi, buka pintunya. Lupi, maafkan aku atas kejujuranku. Tangisan Lupi semakin dalam dan terdengar lirih. Ia tidak mau membukakan pintu. Kini aku sudah tahu perasaan Lupi. Terlihat dari matamu, tidak ada kebohongan. Kau sudah menerima diriku. Kini aku semakin yakin dan tidak salah pilih menikahimu. Gumamnya pelan. Lupi, tolong buka dulu pintunya. Aku akan mengatakan kebenarannya. Tarigilah Mas, biarkan aku sendiri. Kalau kau tidak mau bukanya, aku akan mendobrak pintu ini. Untuk apa Mas ingin mendobrak pintu? Ini sudah malam, pasti tetangga akan berpikir yang tidak-tidak. Biarlah tetangga mendengar semua. Kau yang meminta kan? Kuhitung sampai 3. Bila tidak dibuka juga, akan aku dobrak. 3, 2, Terlihat wajah sembab Lupita. Ia membuang wajahnya dan berjalan ke arah ranjang. Dengan cepat Harlan menarik tangannya. Maafkan aku, semua yang kukatakan bohong. Aku belum pernah menikah sama sekali. Selain denganmu, tadi aku hanya mengetes dirimu. Senyuman samar tersemat di bibir Harlan. Lupita balik menatap wajah Harlan, mencari kebenaran di netra coklatnya. Aku hanya memiliki satu istri, yaitu dirimu. Mencium lembut punggung tangan Lupi. Kau jahat, Mas. Tangisan Lupita seketika meledak seraya memukul-mukul dada bidang Harlan. Harlan bukannya marah, ia malah membiarkan Lupita melampiaskan kekesalannya pada dadanya. Setelah lelah, Harlan memeluk erat tubuh Lupi, masuk ke dalam dekapannya. Lupita tidak menolak dekapannya, merasakan kehangatan dalam pelukan suaminya. Senyuman sumringah tersinggung di bibir Harlan. Ia telah berhasil mengetahui isi hati istrinya. Baru pertama kalinya Harlan dan Lupita bersentuhan. Dari sejak pertama kali mereka saling mengenal, hingga akhirnya menikah. Belum pernah tersentuh sama sekali, apalagi berpelukan. Dengan lembut, Harlan mencium kening istrinya.